Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dzini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang berbahagia, ada dua hal yang harus selalu diingat dan ada dua hal yang tidak boleh diingat atau harus dilupakan. Dua hal yang harus diingat adalah yang pertama, kebaikan orang lain kepada kita, dan yang kedua, keburukan kita terhadap orang lain. Dua hal yang tidak boleh diingat atau harus selalu dilupakan. Yang pertama, kebaikan kita kepada orang lain. Dan yang kedua, kejahatan orang lain kepada diri kita. Dua hal yang harus selalu diingat. Yang pertama tadi disebutkan, yaitu kebaikan orang lain kepada kita. Jadi apabila orang lain berbuat kebaikan kepada kita, jangan sekali-kali kita lupakan. Tapi harus selalu kita ingat, sehingga kita akan memiliki sifat selalu berterima kasih kepada orang yang menolong atau memberikan kebaikan kepada kita. Yang selanjutnya, akan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga akan selalu termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan kepada orang lain. Itulah keuntungannya apabila kita selalu mengingat kebaikan orang lain pada diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, hendaklah kalian membalasnya. Jika kalian tidak mampu membalasnya, maka berdoalah untuknya, hingga kalian tahu bahwa kalian telah bersyukur. Allah adalah zat yang maha tahu berterima kasih dan sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat Imam Tabrani. Yang kedua yang harus kita ingat adalah keburukan kita terhadap orang lain. Apabila kita senantiasa mengingat keburukan kita terhadap orang lain, maka sikap yang akan lahir pada diri kita adalah, pertama, kita akan selalu mawas diri dan introspeksi diri untuk selalu menjaga lisan, menjaga sikap, dan selalu menjaga perbuatan buruk kita terhadap orang lain. Yang selanjutnya, akan segera bertaubat dan bersegera meminta maaf kepada orang yang bersangkutan yang pernah kita sakiti atau pernah kita hianati. Allah tidak akan mengampuni kita jika kita tidak mau meminta maaf kepada orang yang kita sakiti apabila kita menyakiti orang lain. Para pendengar yang berbahagia, adapun dua hal yang harus kita lupakan atau tidak boleh kita ingat. Yang pertama, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Mengenang, mengungkit kebaikan kita kepada orang lain akan merusak amal kita, bahkan akan membatalkan amal soleh yang kita perbuat, karena cenderung apa yang kita lakukan jauh dari keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya bersabda, ada 7 golongan atau 7 pihak yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 7 pihak atau kelompok itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa siapa saja yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, ibarat tangan kiri tak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, maka ia termasuk salah satu di dalamnya
yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Hal ini kita lakukan agar kita tidak melakukan perbuatan yang ria, sum'ah, yang akan merusak apa yang kita kerjakan. Yang kedua, kita harus melupakan juga kejahatan orang lain kepada kita. Karena dengan cara kita melupakan kejahatan orang lain kepada kita, kita belajar untuk menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain yang dilakukan pada diri kita. Dituntut kita menjadi seorang pemaaf. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di masjid dengan para sahabat. Beliau mengatakan bahwa sebentar lagi akan datang ahli surga lewat di hadapan kita. Rasul mengatakan itu sampai 3 kali. Sehingga para sahabat benar-benar memperhatikannya. Ternyata dari mulai pertama yang datang adalah seorang badui. Lalu para sahabat aneh dan sampai ketiga kalinya Rasul mengatakan bahwa akan datang lewat seorang ahli surga. Sampai 3 kali Rasulullah menyampaikan akan lewat seorang ahli surga. Dan yang lewat masih sama seorang badu yang tadi. Para sahabat bingung apa yang membuat orang itu disebut calon penghuni surga. Akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Amr bin As meminta izin untuk menginap selama 3 malam di rumah seorang badui itu. Dan lalu diizinkannya. Dan setelah menginap 3 malam, Amr bin As tidak menemukan kelebihan dari seorang badui itu dalam segi ibadah dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Artinya pada waktu sholat fardu biasa berjamaah, malam dia bangun, tidak berbicara yang kotor, itu biasa-biasa yang lumrah dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga akhirnya setelah 3 malam itu tidak menemukan kelebihan dari seorang badui itu. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa ia ahli surga. Akhirnya dia penasaran bertanya kepada seorang badui itu. Wahai pamanku, saya aneh Rasulullah sampai 3 kali atau sampai beberapa kali menyebutkan bahwa paman adalah ahli surga. Sebenarnya punya amal apa yang diperbuat oleh paman yang tidak diperbuat oleh sahabat yang lain? Maka dengan polosnya seorang badui itu mengatakan, sebenarnya setiap malam sebelum tidur aku selalu mendoakan orang-orang dan memaafkan semua kesalahan yang mereka lakukan, mengikhlaskan semuanya. Lalu aku berdoa untuk mereka dan juga aku tidak iri dan dengki terhadap mereka. Mendengar ungkapan seorang badui itu, maka sahabat itu mengatakan, mendengar jawaban badui tersebut, Amr bin As pun yakin dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia berkata, wahai paman, aku percaya bahwa kau calon penghuni surga. Dengan amalan itu kau akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah. Itulah barangkali hal-hal yang penting yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya supaya kita memperhatikan 2 hal yang harus selalu diingat dalam kehidupan sehari-hari dan 2 hal yang tidak boleh kita ingat atau harus kita lupakan sehingga kita menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan uraian singkat ini ada guna dan manfaatnya dan mudah-mudahan kita sekalian termasuk manusia-manusia yang memperoleh keberuntungan, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah ampunan, diberikan keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.